warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di forum yang insya Allah penuh berkah ini. Kita berada di forum ilmu ya. Semoga dengan ilmu yang ada bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, di kesempatan kali ini dipersilakan untuk berdoa ya untuk memulakan aktivitas pagi hari ini. Ya, kita berdoa bersama. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Sehat? Baik, Bu. Ya. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Sada. Meskipun daring, alhamdulillah anak-anak semuanya sehat dan semoga semuanya terbebas dari COVID-19. Baik, untuk anak-anak semuanya yang hadir di sini, mendoakan agar semuanya bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan Bu Ima doakan anak-anak bisa sukses menggapai impian ya. Tentu anak-anak semuanya punya cita-cita, ada yang guru, ada yang dokter, ada yang pegawai dan sebagainya. Bu Ima doakan semuanya tunai cita-citanya. Baik, untuk hari ini kita akan mengecek kesiapan daring terlebih dahulu. Semua sinyal insya Allah yang hadir ini lancar ya. Cek. Ya lancar semuanya ya. Ya. Sepertinya tidak ada kendala. Oh ya, sebelumnya Bu Ima akan melakukan presensi yang tidak hadir. Ya, ini baru 25, nanti bagi yang belum hadir silahkan untuk bisa menyusul dan mohon ya, tolong teman-temannya diingatkan untuk bisa join. Baik, Bu Ima juga mengingatkan yang belum presensi di Edu Fikri silahkan presensi nanti setelah forum sesi ini. Baik, nanti kita akan mempelajari ikatan kovalen, polar, dan nonpolar. Tentu kemarin kita telah membahas yang namanya ikatan kovalen. Dari anak-anak yang hadir ini, adakah yang ingat tentang materi kemarin? Ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Yang terakhir kita sampaikan kemarin. Ya, kita belajar tentang apa? Ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen ya. Tadi kebetulan Bika juga sudah menyampaikan ya ikatan kovalen ya. Alhamdulillah anak-anak masih ingat. Apa pengertian ikatan kovalen? Halo? Ya, kalau mungkin terlupa tentang definisi ikatan kovalen, ada yang tahu contoh dari ikatan kovalen? Halo? Ya, H2. Ada yang lain lagi? H2O. H2O. Ada yang lain lagi? Ada contoh lain? Ya, tadi anak-anak sudah menyebutkan dua contoh ya dari ikatan kovalen itu H2 dan H2O. Luar biasa anak-anak masih ingat ya. Sekarang Bu Ima tanya terkait H2 dan H2O karena tadi anak-anak sudah mengambil contoh H2 dan H2O. Kira-kira ada persamaan atau ada perbedaan tidak antara H2 dan H2O? Ada persamaan dan perbedaannya, Bu? Oke, ya boleh Mbak Miftah silahkan. Persamaannya itu antara H2 dan H2O sama-sama memiliki ikatan tunggal. Dan perbedaannya kalau untuk H2 itu memiliki pasangan elektron bebas PEB yang pada atom pusatnya. Oh ya, kita beri aplaus ya untuk Mbak Miftah. Ya, selamat kepada Mbak Miftah, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi persamaan untuk H2 dan H2O itu sama-sama punya ikatan kovalen tunggal ya, jenisnya tunggal ya. Tapi kalau H2O perbedaannya ya, meskipun sama-sama antara H2 dan H2O itu memiliki ikatan tunggal, tapi yang menjadi pembeda untuk H2O itu memiliki pasangan bebas. Kalau namanya PEB. Sebelumnya, Bu Ima akan share screen. Ya, ini sepertinya ada yang ngantuk ya ini kayaknya Mbak Siti Nubila. Nah,
Dan mungkin teman-teman yang lain lagi ya, belum agak kurang semangat ya, karena pagi ini tadi. Nurul ngantuk, Bu, Nurul. Oh, Nurul, mana Nurul? Mbak Nurul. Nah, kalau ada yang belum semangat atau masih ngantuk ya, kita akan melakukan pertemuan terlebih dahulu. Nah, nanti kalau Bu Ima minta, Bu Ima menyebutkan suatu molekul, nanti tepuk molekul apa gitu ya, nanti Bu Ima sampaikan, dan nanti anak-anak silahkan seperti tepuk pramuka itu ya, tepuk pramuka, tak gitu ya. Nah, nanti kalau Bu Ima menyampaikan tepuk H2O misalnya seperti itu, terus anak-anak tepuk seperti tepuk pramuka. Siap anak-anak semuanya? Siap. Siap. Ya, pertama, 1, 2, 3. Tepuk H2. Nah, semoga setelah ini anak-anak menjadi semangat kembali. Ya. Oke, kita masuk ke ikatan kovalen polar dan non-polar. Ya, tujuan kita hari ini kompetensi inti yang akan kita laksanakan. Kemudian kompetensi dasarnya membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan spasial. Tujuannya nanti kita akan hari ini kita akan belajar sampai pada nanti anak-anak bisa menyebutkan pengertian ikatan kovalen polar, kemudian menyebutkan contoh ikatan kovalen polar dan non-polar, kemudian nanti juga bisa melakukan percobaan terkait uji kepolaran senyawa, kemudian nanti sampai pada menyajikan dan mempresentasikan hasil pengamatan video uji kepolaran dengan tepat. Ya. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar ini. Ya, mungkin ini kira-kira gambar apa yang ada di gambar tampilan slide pada PPT? Kira-kira gambar apa, Mbak? Air sama minyak. Oh, terlihat jelas ya, itu air sama minyak ya. Kemudian kira-kira kalau tangan kita dimasukkan ke dalam minyak, kira-kira apa yang terjadi setelah nanti kita celupkan ke dalam air? Atau ini kita masukkan ke dalam tabung kedua, tabung ke-1 ya, gelas pertama dimasukkan ke gelas kedua. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak dapat menyatu. Tidak dapat menyatu. Oh ya, tidak dapat menyatu ya. Ya. Karena apa, Mbak? Kenapa zat 1 dengan zat 2 itu tidak dapat menyatu? Karena air sama minyak itu memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Oh ya, luar biasa ini ya, Mbak Haliza, kita berikan aplaus ya. Sepertinya tadi sudah belajar ya. Ya, luar biasa ya. Oke, terima kasih responnya. Betul ya. Jadi antara minyak dan air tidak bisa menyatu karena memang jenis atau sifat zat masing-masing antara minyak dan air tidak bisa menyatu. Betul ya. Nah, nanti ya, antara minyak dan air ini memiliki perbedaan. Ya, kira-kira nanti kita melakukan uji melakukan kepolaran senyawa ya, kira-kira sama pengaruhnya, kira-kira sama atau beda, Mbak, pengaruhnya ketika zat ini dimasukkan air, kemudian buret ini dimasukkan ke air dimasukkan ke buret, terus yang kedua minyak dimasukkan ke buret, kira-kira sama atau tidak? Beda. Ketika nanti dilakukan ya, sama. dengan penggarisan, kira-kira pengaruhnya tidak? Sama. Tidak sama. Huh? Tidak sama. Oh, tidak sama. Ya. Nanti mungkin anak-anak bisa ya, apakah sama atau berbeda. Nanti anak-anak silahkan melakukan uji percobaan ya, menentukan kepolaran senyawa. Dia nanti silahkan berdiskusi. Insya Allah semua penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan akan Bu Ima nilai, sehingga mohon untuk anak-anak semuanya lebih aktif. Oke, terima kasih. Kita akan kembali ya, nanti setelah sesi anak-anak mengakses Edu Fikri setelah yang satu ini. Oke, cukup sekian. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kimia, salam semangat menggapai cita. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulakan kesempatan pagi hari ini dengan bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bisa lancar ya agenda kita, semoga dapat berjalan lancar. Hari ini kita akan melakukan presentasi. Tadi alhamdulillah semuanya sudah melakukan literasi, sudah melakukan percobaan ya. Sekarang saatnya untuk bisa menyajikan hasil ya, menyajikan hasil percobaan kemudian mempresentasikan. Ada yang dari anak-anak semuanya ada yang sudah siap? Bagi yang sudah mohon untuk angkat tangan. Ya, oke, Mbak Miftah ya. Mbak Miftah dipersilakan untuk bisa melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, saya dan bersama teman-teman ingin mempresentasikan hasil percobaan dan pembelajaran pada sesi kali ini. Di sini kita mendapatkan hasil percobaan larutan air itu setelah dilihat pengamatannya itu dapat dibelokkan. Nah, kalau dapat dibelokkan itu berarti termasuk jenis polar, ikatan kepalan polar atau biasa disingkat dengan ikatan polar. Terus karbon teraklorida itu tidak bisa dibelokkan. Berarti kalau tidak bisa dibelokkan itu maksudnya non-polar. Nah, terus ada lagi phenylethyna C8H8 itu tidak bisa dibelokkan, berarti non-polar. Terus ada benzena itu tidak bisa dibelokkan, maksudnya non-polar juga. Ada toluena itu tidak bisa dibelokkan, berarti maksudnya non-polar. Hidrogen peroksida itu dapat dibelokkan, berarti masuknya polar. Terus ada kloroform, nah itu tidak bisa dibelokkan, berarti masuknya non-polar. Nah, di sini ada lagi etanol, aseton, dan asam asesat, itu semua dapat dibelokkan, jadi masuknya polar. Terus kita lanjut ke pengertiannya dulu. Ikatan ini. Nah, kesimpulan. Ikatan kovalen polar itu ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik. Pada percobaan senyawa yang memiliki jenis ikatan polar dapat menyimpang. Jadi itu dibelokkan. Kalau ikatan kovalen nonpolar itu adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang diikatan, jadi seimbang gitu. Nah, contohnya ada CCl4 sama benzena. Pada percobaan senyawa yang memiliki jenis ikatan kovalen nonpolar itu tidak dapat menyimpang, jadi dia nggak bisa dibelokkan.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplausnya ya. Luar biasa. Ya, kelompok 3 tadi sudah sampai pada kesimpulan ya. Barangkali ada kelompok lain mau menyampaikan? Ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup dari pemaparan kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Nada. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan kita belajar hari ini adalah kita dapat membandingkan senyawa polar dan non-polar berdasarkan percobaan tersebut. Jadi, percobaan yang dilakukan diketahui bahwa contoh senyawa polar itu H2, H2O, dan H2O2. Sedangkan contoh senyawa non-polar adalah CCl4 dan benzina. Untuk senyawa polar terjadi penyimpangan karena polar memiliki ikatan yang cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan, dan yang non-polar tidak dapat menyimpang karena ikatannya tertarik sama keluar arah atom yang berikatan. Ya, Us. Oh ya, terima kasih Mbak Nada. Oke, kita beri aplausnya ya. Ya, semoga dengan pemaparan anak-anak tadi sudah cukup mewakili ya. Bu Ima di sini hanya ingin memberikan penguatan saja terkait materi yang sudah kita pelajari bersama. Baik. Ya, tadi anak-anak semuanya sudah melakukan percobaan ini ya terkait uji kepolaran senyawa. Jadi ada suatu zat ya, zat itu berupa larutan ya. Ya, zat di sini kemudian dimasukkan ke dalam buret ya. Setelah dimasukkan ke dalam buret, kemudian keran ini dibuka dan penggaris ini didekatkan. Nah, dari percobaan anak-anak tadi, sebagian ada yang bersifat polar dan sebagian lain ada yang bersifat non-polar. Nah, sebenarnya kepolaran itu apa? Ya, tadi Bu Ima sudah menyimak di diskusi ya, di forum diskusi, tapi tadi belum ada yang menjelaskan ya tentang kepolaran ya. Barangkali anak-anak belum cukup paham ya, nanti Bu Ima paparkan semuanya, semoga dengan ini paham semuanya. Terkait dengan kepolaran ya, polar berarti itu adalah potensi suatu senyawa untuk membentuk kutub ya, pol pada salah satu unsur penyusun senyawa tersebut. Karena biasanya ini dipengaruhi oleh beda keelektronegatifan ya, nilai keelektronegatifan. Ada yang masih ingat keelektronegatifan? Ya, ini pembahasan di sistem periodik unsur ya, terkait keelektronegatifan. Selanjutnya, tadi kepolaran itu adalah gejala pengkutupan ya. Namanya kutub berarti ada yang positif, ada yang negatif. Ini parsial positif, ini ada yang parsial negatif. Kemudian kalau pengertiannya ini ya, tadi sudah benar yang disampaikan dengan Mbak Miftah ya, termasuk dengan contohnya, tadi kita sudah bahas, terkait ikatan yang pasangan elektron ikatannya itu cenderung tertarik ke salah satu atom ya. Oleh karenanya, karena cenderung tertarik ke salah satu atom, makanya dia terjadi pengkutupan ya, masing satu dengan yang lain. Yang satu parsial positif, yang lain parsial negatif. Kemudian ikatan kovalen polar itu biasanya dia punya perbedaan nilai keelektronegatifan yang lebih besar atau relatif besar dibandingkan ikatan kovalen non-polar. Nah, ini untuk non-polar kita tahu perbedaan nilai keelektronegatifnya sangat kecil sekali atau malah sama dengan 0 ya. Jadi kalau anak-anak melihat beda elektronegativitas 0, sekian ya mendekati 0 itu biasanya dia non-polar. Nah, biasanya untuk kovalen non-polar itu adalah ikatan yang pasangan elektron ikat ya. Pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan ya, coba nanti Bu Ima kan ya. Jadi misal untuk ini ya terlihat ya. Misal kalau terkait contoh dari ikatan kovalen non-polar ya. Ini H titik ya, ini struktur logis dari masing-masing H. Kemudian nanti dari pasangan elektron ikat ini bisa disimbolkan dengan suatu garis ya. Nah, ini
Kalau untuk kovalen nonpolar itu adalah pasangan elektron ikat itu tertarik sama kuat. Jadi antara keelektronegatifan yang dimiliki H ke sana ya, ke kanan, kemudian yang ke kiri ini sama besar. Maka karena sama besar nanti mu atau momen dipolnya sama dengan 0 ya, seperti itu. Sehingga itu menjadi pembeda ya. Jadi pembeda antara polar dan nonpolar itu dari segi beda keelektronegatifan ya. Kemudian ini ya, mungkin ini terkait contoh yang lain ya. Untuk memudahkan penjelasan menggunakan suatu senyawa yang sederhana ya. Oke, kalau di sini HCl dan Cl2 ya. Ini terlihat seperti yang Bu Ima gambarkan tadi ya, ikatannya ini tertarik ke dua sisi ya, sama besar, sehingga dia karena momen dipolnya sama dengan 0, ini Cl2 itu termasuk polar. Kemudian untuk HCl, H dan Cl itu memiliki keelektronegatifan yang berbeda ya. Untuk Cl karena golongan 7A dia lebih besar ya, sehingga pasangan elektron ikat ini lebih tertarik ke Cl yang memiliki keelektronegatifan. Keelektronegatifan sendiri apa? Kemampuan untuk suatu atom itu menarik pasangan elektron ikat. Itu namanya keelektronegatifan. Jika semakin besar berarti dia semakin ke sini ya, ini nanti menjadi parsial negatif. Sebaliknya untuk hidrogen dia akan menjadi parsial positif. Nah, seperti ini gambarannya ya. Ketika dia lebih besar tertarik ke F ya, ini contohnya HF, dia akan menjadi parsial negatif. Nah, untuk yang tidak memiliki keelektronegatifan yang besar ya, dia cukup kecil, maka dia akan menjadi parsial positif. Nah, ini terjadi pergeseran kerapatan, sehingga ini HF adalah contoh dari kovalen polar, senyawa kovalen polar. Nah, berbeda dengan Cl ya, ini yang sudah Bu Ima jelaskan tadi, dia Cl2 tidak mengalami pengkutupan ya, sehingga dia sama besar ya antara keelektronegatifan ke kanan sama dengan gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri, sehingga dia 0 ya. Beda keelektronegatifan-nya 0. Nah, keelektronegatifan tadi yang sudah kita sebut-sebut, ini adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ya dalam ikatan kimia, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ini ya, anak-anak ketika belajar sistem periodik unsur ya, mengenal tentang keelektronegatifan. Semakin ke kanan, semakin ke besar. Tapi maksimal di golongan 7A. Nah, kalau ini lebih detailnya angka-angka. Jadi, kalau anak-anak, nah ini contohnya ya, hidrogen memiliki keelektronegatifan 2,1, kita cek ya. Nah, sama ya, sudah sesuai. Untuk Cl, 3 kita cek. Cl, mana Cl? Ini ya. Oke, berarti sudah sesuai ya. Berarti antara 2,1 dan 3, lebih besar 3 ya, berarti 3 minus 2,1. Beda elektronegatifnya 0,9 ya. Jika lebih dari 0 itu biasanya dia kovalen polar ya, termasuk ini 0,9, maka HCl termasuk senyawa yang memiliki jenis ikatan kovalen polar. Nah, berarti semakin ya dilihat dari angka-angka ini, semakin nilainya mendekati 2, dia semakin polar. Dia semakin jika semakin ke kiri ya, beda keelektronegativitasnya menuju 0, maka dia semakin kovalen nonpolar ya, seperti itu. Nah, kalau ini dilihat kalau tadi sebentar, untuk HCl itu kan 2 atom ya, senyawa biner. Senyawa biner itu 2 ya, 2 senyawa yang terdiri dari 2 unsur, ini hidrogen dan Cl ya, masing-masing karena 2. Untuk mengukur kepolaran suatu senyawa biner seperti ini ya, jika dia merupakan senyawa kovalen, maka tinggal dikurangi ya. Beda elektronegativitasnya tinggal ditentukan. Namun kalau seperti ini ya contoh dari CH4. Yang hitam ini adalah karbon, kemudian yang di samping-samping ini adalah hidrogen. Nah, bagaimana menentukan kepolaran suatu senyawa yang melebihi 2 atom ya. Kalau ini kan dijumlahkan sama dengan 5. Seperti apa? Nah, oleh karenanya dia dilihat dari bentuk molekulnya ya. Oke.
Kalau dia simetris ya, nah ini sebenarnya dia kecenderungannya lebih ke parsial negatifnya hidrogen ya, tapi karena masing-masing saling meniadakan ya, sehingga dia simetris, dia momen dipolnya 0. Kalau momen dipolnya 0, dia termasuk ikatan kovalen non-polar. Ya, insya Allah sudah paham ya. Beda dengan hidrogen ya. Bu Ima akan tuliskan lagi. Semoga anak-anak bisa melihat ya. Oke, Bu Ima punya, nah, hidrogen struktur Lewisnya seperti ini ya, hidrogen dan oksigen ya menjadi H2O. Nah, seperti ini maka akan menjadi suatu ikatan, jenis ikatan kovalen tunggalnya ada 2 ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sebenarnya H2O itu tampak simetris ya. Namun, di sini karena pada atom O itu memiliki pasangan elektron bebas, nah sehingga memungkinkan untuk si O ini negatifnya ini lebih ke O ya, karena di sini terdapat pasangan elektron bebas. Sehingga awalnya yang hidrogen sebenarnya kalau dilihat seperti ini tampak simetris ya Mbak ya. Nah, H2O terlihat tampaknya sama begitu ya, tapi karena pengaruh ada pasangan elektron bebas ya, kalau dilihat dari percobaan tadi dia menyimpang ya, menjauh ya, dia termasuk polar ya. Kenapa? Karena pada atom O ini ya terdapat parsial negatif ya, jadi bermuatan negatif, sedangkan hidrogen dia karakteristik senyawa polar dan non-polar ya, tadi sudah anak-anak semua sudah melakukan percobaan ya. Jadi kalau misalnya dia dilihat daya hantar listriknya terlebih dahulu ya, kita soroti di bab daya hantar listrik. Kalau senyawa polar dia bisa mengantarkan listrik ya. Kemudian kalau non-polar dia tidak bisa mengantarkan listrik ya. Kemudian kalau kita lihat bentuk molekulnya tadi yang simetris siapa? Kovalen non-polar. Ya. Kalau terlihat simetris tapi ada PEB ya, maka dia sebenarnya polar ya. Tapi kalau misalnya simetris tidak ada PEB-nya di atom pusat, dia termasuk kovalen non-polar. Nah, kalau dilihat dari perbedaan keelektronegativitasnya, kovalen polar relatif besar, untuk kovalen non-polar itu relatif kecil, bahkan sama dengan Kemudian kalau kelarutannya, jika polar itu larut dalam cairan polar lainnya, ya, sejenis melarutkan sejenis, ya, ini pada umumnya. Untuk non-polar juga dia bisa larut ke dalam non-polar. Sehingga dari anak-anak percobaan tadi, minyak itu tidak bisa melarut dalam air, itu karena apa? Terjawab karena minyak. Karena minyak itu non-polar. Ya, karena minyak itu non-polar, sedangkan air itu adalah polar ya. Secara umum ya, rumusnya sejenis melarutkan sejenis. Sehingga kalau minyak tidak dapat melarutkan ke air ya, tidak larut dalam air, berarti karena memang dia sifatnya berbeda. Nah, sekarang terjawab di sini, kalau air itu ternyata polar, untuk minyak itu non-polar. Seperti itu ya. Ini latihan, anak-anak bisa mencoba latihan ini agar nanti saat anak melakukan evaluasi bisa nilainya maksimal. Tentukan kepolaran suatu molekul jika molekul tersebut terdiri dari H yang memiliki nomor atom 1 dan Y memiliki nomor atom 17. Oke, seperti apa? Langkah pertama, kita menentukan apa dari X? Dari konfigurasi. Golongan. Dari X itu memiliki nomor atom 1, berarti konfigurasinya 1 ya? 1. Ya, sehingga kalau 1 berarti dia golongan 1 paling atas, berarti dia non-polar.
Logam. Iya enggak? Oke, Ya. yang Y itu 17, berarti konfigurasinya 2, 8, 287. Ya. Kalau seperti ini, terus kita menentukan untuk golongan Y berarti golongan 7A. Nah, ya terlihat enggak ini? 7A. Lihat. Oh, berarti non-logam. Berarti kalau non-logam dengan non-logam, jenis ikatannya apa, Mbak? Kovalen atau ion? Kovalen. Oke, setelah kovalen, kita mengidentifikasi dia polar atau tidak, karena yang diminta adalah tentukan kepolaran suatu molekul. Berarti X dan Y, yang Y ini golongan 7A, berarti dia memiliki keelektronegatifan tinggi. Oke, kira-kira tertarik ke X atau Y? Y. Betul sekali, anak-anak cerdas semuanya ya. Amin. Nah, jawabannya sudah betul. Karena tertarik berarti kita kategorikan senyawa atau polar. Penjelasan materi terkait ikatan kovalen polar dan non-polar sudah. Setelah ini silakan anak-anak kembali ke Edufikri untuk mengerjakan soal. Soalnya 5 saja, silahkan dikerjakan. Semoga nilainya maksimal ya. Bu Ima doakan mendapatkan nilai yang tinggi. Amin amin ya Rabbal. Amin. Ya. Sudah, silahkan ke Edu Fikri. Ya, setelah ke Edu Fikri, gimana tadi Mbak mengerjakan soalnya Mbak tadi Mbak? Belum. Ya, insya Allah semuanya sudah mengerjakan ya, sudah, alhamdulillah. Baik, kalau sudah mengerjakan, Bu Ima ingin salah satu anak ya, salah satu siswa untuk bisa mereview atau merefleksikan hari ini kita sudah melakukan apa saja, terus mendapatkan ilmu apa saja. Silahkan Mbak, boleh siapa yang mau jadi volunteer? Ya, dari pelajaran hari ini kita sudah melakukan Zoom, sudah diskusi, sudah mengerjakan Edu Fikri dengan lancar. Kita sudah mempelajari ikatan kovalen, polar, dan non-polar. Terus, insya Allah dari materi semua yang disampaikan itu udah jelas, mengasihkan, dan insya Allah dapat. Sini Bu Ima mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak di jam kedua ini. Semoga ilmunya barokah dan bisa mengantarkan kesuksesan di masa yang akan datang. Setelah ini nanti anak-anak Bu Ima beri tugas untuk membaca materi selanjutnya yaitu ikatan logam. Kemudian latihan-latihan soalnya dikerjakan. Baik, sebelum mengakhiri perjumpaan kita akan berdoa. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Bu Ima berpesan untuk tetap jaga kesehatan, ya, untuk tetap memakai masker dan terus makan makanan yang sehat dan istirahat cukup. Baik, kita tutup dengan jargon kita ya, salam kimia ya, 1, 2, 3. Salam kimia, salam semangat menggapai cita. Afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.